Baik, selamat pagi dan shalom semuanya. Ya, baik. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu. Tentu ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya, saat di luar sana banyak sekali yang sakit, saat di luar sana cuaca tidak menentu, ya Bapak Ibu ya. Banyak yang tumbang, tapi kalau kita ada di sini ini cukup jadi bukti bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik. Coba sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, ya mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Boleh langsung masuk ke PowerPoint saya. Ya, Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini lahir dari sebuah konten yang saya buat, Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu bikin konten bahwa selama ini kalau saya pelayanan di Jogja, Bapak Ibu, saya itu adalah pelayan yang selalu disorot kamera gitu. Karena pelayanan saya di depan mimbar, di atas altar begitu ya. Saya worship leader, saya khotbah, saya musik, selalu disorot oleh kamera. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dikasih kesempatan Tuhan untuk saya melayani Tuhan sebagai kameramen. Ya, jadi di gereja saya karena multimedianya kurang, jadi saya tergeraklah untuk melayani. Ya udah, saya deh yang ada di balik layar, saya deh yang megang kamera, nggak apa-apa. Gitu. Waktu saya pelayanan, saya nge-shoot orang-orang, gitu ya. Saya nge-shoot ngambil gambar yang melayani di depan, begitu. Lalu kayak Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya bahwa pelayanan ini rasanya seperti pelayanan di balik layar, gitu ya. Pelayanan di balik layar, tapi sesungguhnya di mata Tuhan, pelayanan yang saya lakukan saat itu, yaitu sedang jadi kameramen, adalah pelayanan di depan layar. Gitu. Jadi ada pelayanan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi tetap dilihat oleh Allah. Coba sama-sama katakan, pelayananku dilihat oleh Allah. 1, 2, 3. Iya, oke. Saya kasih judul The Unseen Servant atau pelayan yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya, Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak sekalian, adik-adik, kalau mau ditanya, mau nggak melayani? Biasanya jawabannya adalah, aduh mohon maaf, saya nggak punya kapasitas untuk jadi worship leader. Aduh maaf, saya enggak punya kapasitas, saya enggak punya skill yang cukup untuk bermain musik. Aduh apalagi harus khotbah di depan, harus khotbah di fresh. Aduh mohon maaf, saya enggak punya kapasitas dalam hal itu. Seringkali biasanya orang akan menolak untuk melayani karena alasannya seperti itu, Bapak Ibu. Tanpa sadar seringkali kita hanya menganggap pelayanan itu terbatas pada apa yang kita lihat. Padahal sesungguhnya pelayanan itu juga ada yang tidak terlihat, Bapak Ibu. Kalau kita hanya menganggap bahwa pelayanan itu hanya apa yang kita lihat, itu terlalu sempit, begitu ya. Dan kita akan sama-sama belajar tentang ini, the unseen servant. Coba next, lanjut. Ya, kita mulai dari definisinya dulu. Definisi, saya cantumkan ada 2 definisi di sini, Bapak Ibu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan itu artinya seperti ini: membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Ini pelayanan secara umum, Bapak Ibu. Lalu ada sebuah literatur yang saya temukan, dia menulis definisi pelayanan Kristen, ya. Pelayanan agama, pelayanan yang rohani, pelayanan yang merujuk kepada ketuhanan. Ini ada sebuah literatur. Dia bilang begini, pelayanan adalah menunjukkan pengabdian kepada kepentingan tujuan Allah. Sekali lagi saya ulang. Pelayanan adalah menunjukkan pengabdian kepada kepentingan tujuan Allah. Dan dalam arti teknis, pekerjaan memajukan kerajaan Sang Penebus. Kalau kita mengacu kepada definisi pelayanan ini, Bapak Ibu, enggak ada tuh disebutkan harus jadi worship leader. Nggak ada tuh artinya harus disebutkan harus memimpin pujian, harus jadi singer, harus jadi musik, harus jadi pengkhotbah. Nggak ada disebutkan di sini. Menurut definisi pelayanan itu tidak sesempit itu, Bapak Ibu. Tidak disebutkan secara spesifik tentang worship leader, pemain musik, dan pelayanan ibadah lainnya. Makanya kalau kita mengacu kepada definisi pelayanan ini, Bapak Ibu, maka kita bisa melihat sebenarnya waktu worship leader berdiri di sini, worship leader itu sedang
melayani Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat untuk kepentingan tujuan Allah. Waktu Singer berdiri di sini, Singer ini sedang melayani Bapak Ibu Saudara untuk ketemu Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan tujuan Allah. Waktu pemain musik melayani di sini, ini tujuannya mereka ini sedang melayani Bapak Ibu Saudara untuk gampang nyembah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan tujuan Allah. Coba sama-sama katakan, melayani untuk kepentingan Allah. 1, 2, 3. Melayani untuk kepentingan Allah. Guru melayani murid-murid supaya punya pemahaman tentang sebuah keilmuan tertentu. Tujuannya apa? Untuk kepentingan tujuan Allah. Bapak Ibu Saudara yang ibu-ibu yang ibu rumah tangga, melayani keluarga. Bapak-bapak yang kepala rumah tangga, melayani keluarga. Tujuannya adalah untuk kepentingan tujuan Allah. Orang tua melayani anak-anak supaya anak-anak ini bisa mencapai kapasitas maksimal. Anak-anak melayani orang tua. Tujuannya adalah untuk kepentingan tujuan Allah. Ya. Next, lanjut. Sebelum itu saya mau cerita bahwa saya pernah dapat satu cerita Bapak Ibu, bahwa ada satu gereja di Indonesia yang dimana gereja ini tuh dia menulis, ada tulisan di dalamnya, di gereja itu ada tulisan selamat beribadah dan selamat melayani. Ada tulisan besar sekali tulisan itu di gereja itu. Tapi yang unik, tulisan itu tidak ditaruh di atas pintu masuk gereja, enggak. Tapi justru tulisan itu ditaruh di atas pintu keluar gereja itu Bapak Ibu. Jadi gereja itu punya prinsip bahwa pelayanan yang sesungguhnya bukan apa yang ada di atas mimbar. Ibadah dan pelayanan yang sesungguhnya itu terjadi di luar, yang enggak disorot kamera. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Karena banyak sekali stigma-stigma yang masih membedakan. Oh, pelayanan itu adalah pelayanan yang di gereja. Kalau pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan kantoran, mahasiswa, siswa di sekolah itu bukan pelayanan. Kita harus mematahkan asumsi itu Bapak Ibu ya, karena pelayanan itu bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Begitu ya. Unik sekali gereja itu ya. Jadi tulisan selamat beribadah dan selamat melayani itu ditaruh di atas pintu keluar. Jadi jemaat yang keluar setelah mereka ibadah, mereka keluar, mereka akan baca selamat beribadah dan selamat melayani. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun kita berada, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, itulah ladang pelayanan Anda Saudara. Di keluarga, di sekolah adik-adik, di kampus kakak-kakak, di tempat pekerjaan, itu ladang pelayanan kita. Ya. Karena pelayanan tidak hanya mengacu kepada apa yang terlihat. Coba sama-sama katakan, pelayanan tidak hanya mengacu kepada apa yang terlihat. 2, 3. Pelayanan tidak hanya mengacu kepada apa yang terlihat, betul. Tetapi ada bagian-bagian kecil dalam pelayanan yang tidak terlihat. Kita akan lihat sebuah kisah yang sangat terkenal. Saya yakin Bapak Ibu tahu, dan saya akan mengambil satu sudut pandang tertentu dari cerita ini. Akan ada POV khusus. Next, lanjut. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ini kisah tentang ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, lalu murid-muridnya marah, dan kita akan belajar sama-sama ya. Kita baca sama-sama Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ada 2 slide teman-teman Mulmed. Lanjut ya nanti setelah slide yang ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yang empunya kerajaan Allah. Next, lanjut, slide berikutnya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.
Ada 3 poin yang akan saya share Bapak Ibu tentang pelayanan dan kita mengacu pada ayat ini. Next, yang pertama adalah pelayanan bukan berbicara tentang posisi, tetapi berbicara tentang fungsi. Coba sama-sama baca kalimat di depan yang warna kuning Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelayanan bukan tentang posisi, tapi fungsi. Yes. Dari ayat yang sudah kita baca, ayat 13 bagian A. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Banyak kali waktu kita membaca kisah ini kita hanya fokus kepada murid-murid yang marah, lalu anak-anak kecil akhirnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lupa bahwa di sini ada subjek lain, yaitu orang-orang. Kalau di ayat berikutnya itu jamak Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Orang-orang ini tidak bernubuat. Orang-orang ini tidak menyembuhkan orang sakit, tidak melakukan mujizat, tidak mengajar, bahkan namanya pun tidak disebut. Tapi pelayanannya hanyalah, bukan hanya, ya tidak ada pelayanan yang hanya. Pelayanannya adalah membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Karena pelayanan bukan bicara tentang apa yang dilakukan di panggung. Mereka tidak dilihat, mereka bukan orang yang berdiri di atas panggung, orang-orang ini. Sekali lagi bahkan namanya pun tidak dicatat. Tetapi pelayanan bukan bicara tentang apa yang kita lakukan di panggung, tetapi apa tujuan kita melakukannya. Next, kita kembali ke definisi pelayanan Kristen menurut literatur ini Bapak Ibu ya. Saya bacakan sekali lagi. Menurut literatur ini definisi pelayanan seperti ini. Menunjukkan pengabdian kepada kepentingan tujuan Allah. Tujuan dari melayani, definisi dari pelayanan adalah menunjukkan pengabdian kepada kepentingan tujuan Allah. Kalau mengacu kepada amanat agung, maka tujuan Allah di sini adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nggak banyak yang dilakukan oleh orang-orang di cerita tadi Bapak Ibu. Yang dilakukan nggak banyak, hanya membawa anak-anak bertemu dengan Yesus. Udah, titik. Yang dilakukan hanya sampai situ. Nggak perlu berpikir aneh-aneh. Mereka mungkin latar belakangnya juga orang biasa. Tetapi bukan tentang posisi, melainkan fungsi. Pelayanan mereka, sekali lagi saya suka sekali dengan kisah ini, orang ini. Pelayanan mereka hanya membawa, bukan hanya, lagi-lagi kesebut hanya. Pelayanan mereka membawa anak-anak, jiwa-jiwa kepada Yesus. Luar biasa. Karena itulah fungsi dari melayani. Itulah tujuan dari melayani. Untuk kepentingan tujuan Allah. Begitu. Membawa semua bangsa jadi murid Tuhan. Membawa semua orang ketemu sama Tuhan. Saya mau cerita, next. Ada satu tokoh yang sangat dikagumi dan dihormati oleh teman-teman kita Katolik, Bapak Ibu. Saya akan cerita, ya. Dia namanya Santa Monica. Santo itu disebut sebutan untuk orang kudus, begitu ya. Sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu tentang orang kudus, begitu. Memang kita tidak berdoa kepada Santa Monica, tentu tidak, berbeda dengan teman-teman kita Katolik. Tentu kita tidak menganggap Santa Monica sebagai orang spesial khusus yang dikuduskan oleh Allah, tidak. Karena menurut iman kepercayaan kita, Kristen, kita semua itu adalah orang-orang kudus. Jadi kita melihat kisah Santa Monica yang nanti akan saya ceritakan sebagai teladan iman. Ya, kita akan melihat sosok ini sebagai teladan iman. Ada seorang namanya Santa Monica. Dia ini adalah ibu dari Santo Agustinus. Ya, ini lebih terkenal, Santo ini lebih terkenal. Sosok juga yang dihormati oleh teman-teman Katolik. Santa Monica adalah ibu dari Santo Agustinus. Anaknya, yaitu Santo Agustinus adalah orang yang bejat, orang yang ikut ajaran sesat, orang yang hedonis sebelum dia bertobat dan akhirnya dinobatkan jadi santo
Ya. Jadi pada masa lalunya Santo Agustinus dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat berdosa. Itu anaknya, anak dari Santa Monica, yaitu Santo Agustinus. Suaminya namanya Patricius. Dia adalah seorang yang KDRT, Bapak Ibu. Menyiksa Santa Monica. Sebelum menjadi Santa ya, namanya Monica aja. Dia menyiksa Monica, dia menghajar habis-habisan, dia mabuk, dia berjudi. Pokoknya kacau lah Patricius ini. Begitu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Monica, Bapak Ibu? Selama 18 tahun yang dia kerjakan adalah dia berdoa dalam diam. Dan dia bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, aku akan tetap mengasihi suamiku apapun yang terjadi. Aku akan tetap melayani dan mengabdi kepada dia apapun yang terjadi. Walaupun dia menyakiti aku akan tetap mengasihi dia sepenuh hati. 18 tahun dia berdoa untuk suaminya, Bapak Ibu. Dan suatu ketika sebelum dipanggil Tuhan, sebelum meninggal, suaminya si Patricius, akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis, bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama 18 tahun Monica berdoa untuk suami dan anaknya. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, Santo Agustinus dia bikin buku namanya The Confessions. Dia menceritakan tentang kisah ibunya, Bapak Ibu. Dan di buku itu dia menjelaskan bahwa ayahnya minta dibaptis waktu sebelum dia mati. Lalu orang-orang nanya kepada ayahnya si Patricius, "Loh, kenapa sih kok kamu akhirnya minta dibaptis, minta bertobat, lalu ketemu Tuhan, kenapa?" Jawabannya menarik Bapak Ibu. Suami ini dia menjawab seperti ini. Karena selama 18 tahun aku ketemu sama Yesus. Berkali-kali aku jatuh, berkali-kali aku gagal, berkali-kali aku hancur, aku remuk, aku gak berdaya. Tapi 18 tahun berkali-kali itu juga Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepadaku lewat istriku. Oh. Pelayanannya Monica dia nggak berdoa, dia tidak melakukan mujizat, dia tidak kesana kesini berkhotbah, enggak Bapak Ibu. Pelayanannya Santa Monica adalah mendoakan suami dan anaknya. Dan kesaksian dari suaminya adalah, aku merasakan Yesus dalam hidupku selama 18 tahun. Aku berjumpa dengan Yesus selama 18 tahun lewat istriku. Pelayanan yang gak dilihat oleh banyak orang Bapak Ibu, tapi justru punya fungsi yang kuat, yaitu membawa orang lain ketemu sama Yesus. Wah, dahsyat ya, luar biasa. Tentu sekali lagi kita tidak melihat Santa Monica sebagai orang yang bisa kita berdoa ya Santa Monica, tidak tentu ya. Tapi kita melihat dia sebagai teladan iman. Maka di akhir perjalanan hidupnya Bapak Ibu, Santa Monica dinobatkan sebagai santa oleh gereja Katolik. Karena dianggap sebagai orang yang bisa ditiru keteladanan imannya, kesetiaannya kepada suaminya, kesetiaannya kepada Tuhan. Begitu. Sekali lagi kembali kepada ayat yang tadi Bapak Ibu, bahwa ada orang-orang yang membawa anak kecil kepada Yesus. Mereka tidak berkhotbah, mereka tidak ngurusin peribadatan, mereka nggak ngajar, dan sekali lagi namanya tidak disebut. Tapi mereka mengantar jiwa-jiwa kepada Yesus. Next, lanjut. Saya punya statement seperti ini. Pelayanan yang sejati seharusnya membawa orang melihat Yesus, bukan diri kita. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelayanan yang sejati seharusnya membawa orang melihat Yesus, bukan diri kita. Makanya ada yang salah Bapak Ibu kalau worship leader ada di sini. Lalu worship leader waktu lagi nyembah, ngajak kita nyembah, melayani, orang-orang hanya tertuju dan memuji worship leadernya. Ada yang salah dengan pelayanannya. Waktu singer di sini lagi melayani Tuhan, lalu dalam mungkin dalam kejagoannya nyanyi, wah ekspresif, nyanyi luar biasa. Lalu ada jemaat yang melihat, wow, ada yang salah dengan pelayanannya. Atau dengan kondisi singernya minder, nggak bisa apa-apa. Lalu jemaat ngelihat, fokusnya kepada diri kita, ada yang salah dengan pelayanannya.
Musik melayani Bapak Ibu, atau pengkhotbah melayani. Lalu dalam pelayanannya itu membuat orang melihat dirinya, artinya ada yang salah dengan pelayanannya. Karena seharusnya pelayanan yang sejati seharusnya membawa orang melihat Yesus, bukan diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun tempat Bapak Ibu Saudara melayani, di keluarga, di sekolah adik-adik, di tempat pekerjaan Bapak Ibu, yuk tunjukkan Yesus lewat diri kita. Karena Tuhan melihat Yesus dalam hidup kita. Biarkan kita jadi suratan yang terbuka, kata firman Tuhan, ya. Itu ladang pelayanan kita, Pak, Bu. Kita nggak perlu khotbah, nggak perlu sampai menginjil bla bla bla, nggak usah. Kalau Bapak Ibu nggak punya kapasitas untuk bercerita tentang Yesus, jadikan diri kita sebagai cerita untuk orang lihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Itu lebih dari cukup. Ya. Waktu kita melayani masyarakat, kita melayani keluarga, biarkan orang lain melihat ada Yesus dalam kita. Gitu. Jangan sampai suami datang pulang ke rumah, satu rumah takut, ya. Wah, bapak takut, bapak pulang. Takut. Ya. Artinya tidak melihat Yesus dalam diri kita. Next, lanjut poin yang kedua. Pelayanan sering tidak dihargai manusia tapi dilihat oleh Allah. Ayat 13 bagian B. Jadi waktu orang-orang membawa anak-anak itu kepada Yesus, yang terjadi adalah para murid marah, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Padahal secara logika seharusnya murid-murid nggak marah. Karena murid-murid adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Harusnya punya kapasitas iman, kapasitas rohani yang lebih baik dong. Tapi faktanya di cerita ini para murid yang justru marah dan menghalangi orang untuk ketemu sama Yesus. Seringkali pelayanan kita nggak dihargai sama orang, Pak, Bu. Seringkali pelayan kita, apa yang kita kerjakan dalam keluarga, apa yang kita kerjakan di kantor, apa yang kita kerjakan di sekolah, apa yang kita kerjakan melayani, sering gak dihargai oleh manusia. Yang jemaat lama pasti tahu bahwa saya pernah, kalau saya khotbah ada satu jemaat yang memilih untuk membuka Alkitab sendiri dan menentukan firman sendiri hari itu, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tahu yang lama. Oh, sayang apa sih Vion itu? Wow, anak umbelen. Enggak, saya enggak umbelen. Enggak, bau kencur. Enggak, saya pakai parfum. Enggak, saya bau kopi. Parfum saya kopi. Jangankan yang tidak terlihat, Bapak Ibu, jangankan pelayanan yang tidak terlihat, pelayanan yang terlihat pun sering tidak dihargai oleh manusia. Sering memilih untuk tidak mendengarkan khotbah dari Vion gitu. Wah, apa sih khotbah firman Tuhannya? Siapa dia? Gitu kan? Enggak apa-apa. Tidak dihargai oleh manusia, enggak apa-apa. Saya tahu ada cerita dari Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu. Nanti sore kalau Bapak Ibu pengen dengar ceritanya, datang lagi Bapak Ibu. Jadi pernah suatu ketika, nanti saya akan minta Bapak Gembala cerita dengan singkat nanti sore. Pernah satu ketika Bapak Gembala itu datang ke satu pulau di Sulawesi, Bapak Ibu, di Sulawesi. Datang ke satu pulau berkhotbah, lalu tempatnya itu tuh seperti balai desa gitu. Itu saya kayaknya nggak tahu saya udah lahir apa belum, saya nggak tahu ya. Saya hanya mendengar cerita itu pokoknya. Tempatnya kayak balai desa gitu, lalu temboknya tuh cuma setengah, Bapak Ibu. Jadi temboknya cuma sedikit, cuma pendek gitu. Lalu di atasnya baru genteng gitu ya. Lagi pelayanan, tiba-tiba datang serombongan masyarakat melempar batu. Wah, jujur waktu saya dengar cerita itu, kalau Pak Gembala cerita itu ke saya, Tuhan kayaknya seru deh kayak ada di situasi situ. saya mikirnya gitu, Bapak Ibu, kayaknya seru deh, kayak deg-degannya, adrenalinnya gitu ya, melayani sambil dilempar batu oleh warga. Gitu. Dilempar batu, betul-betul dilempar batu, Bapak Ibu. Dirajam seperti Stefanus. Dilempar batu sama warga. Nanti cerita selengkapnya nanti sore ya. Intinya adalah kadang-kadang pelayanan kita yang terlihat pun itu tidak dihargai, Bapak Ibu, oleh manusia. Next, lanjut. Saya nggak tahu apakah ini yang Bapak Ibu Saudara alami atau tidak. Saya nggak tahu. Mungkin ya. Jadi ibu rumah tangga tidak dianggap kelelahannya. Selalu dianggap, lah elah kamu tuh di rumah tuh ngapain aja.
lah cuma nyuci baju, cuma nyuci piring, cuma nyapu-nyapu aja kok capek. Ibu. Atau kepala keluarga tidak dimengerti jerih payahnya. Halah kamu di kantor selingkuh lo. Kerja, apaan kerja? Oh, kamu kan main sama itu. Nah, bapak-bapak. Atau jadi orang tua selalu disalah mengerti. Jadi anak mau menegur orang tua selalu direndahkan. Melayani di masyarakat, di kantor nggak pernah dipuji. Berdoa untuk orang lain nggak pernah ada yang tahu. Kita nolong temen nggak ada yang kasih story di Instagram. Pelayanan kita, apa yang kita lakukan seringkali nggak dilihat dan direndahkan oleh manusia. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Masalah apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini saya nggak tahu. Di pekerjaan lagi ngalamin masalah apa, di keluarga sedang ngalamin masalah apa, saya nggak tahu. Pergumulan pelayanan Anda di tempat Anda masing-masing, di keluarga, di kantor, segala macam, saya nggak tahu. Adik-adik, Kak Fion nggak tahu apa yang lagi kalian hadapi di sekolah. Tapi kabar baiknya, next, lanjut. Tuhan melihat. Ayat 14 bagian A, ya. Waktu para murid marah-marah, ya. Waktu para murid marah-marah. Lalu ayat 14 berbicara, ketika Yesus melihat itu. Bukan hanya sekedar melihat, tapi Tuhan Yesus marah kepada para murid. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi ada pembelaan yang dilakukan, yang dikasih sama Tuhan. Mungkin pelayanan kita berdoa untuk suami, pelayanan kita berdoa untuk anak ibu-ibu, ya kan? Pelayanan kita berdoa untuk gereja, nggak ada yang lihat seringkali, dan bahkan mungkin direndahkan. Pelayanan kita adalah ngurusin karyawan-karyawan di bawah. Pelayanan kita adalah bersentuhan dengan masyarakat, seringkali disalah mengerti. Sakit, capek rasanya. Selalu disalahkan. Nabi ayat ini berkata, Tuhan melihat dan ada pembelaan Tuhan berikan. Ya. Next, lanjut. Ini ada quotes dari seorang penulis, Tozer namanya Bapak Ibu. Kalau kata-katanya dalam bukunya itu yang atas bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Dia ngomong gini, bukan apa yang seseorang kerjakan yang menentukan apakah pekerjaannya itu rohani atau duniawi, tetapi mengapa ia melakukannya. Jadi maksudnya tower di sini dia bermaksud gini. Tower, menara, lagi main Mobile Legend, main tower, ya. Itu berarti Bapak Ibu fokus, luar biasa. Itu ngeles pengkhotbah template tuh kayak gitu. Berarti Bapak Ibu fokus. Enggak, pengkhotbah yang salah udah. Seringkali pengkhotbah tidak mau mengakui kesalahan, ya kan? Beralibi. Menurut Tozer, jadi maksudnya dia tuh seperti ini. Bukan, atau saya kasih contoh gampang gini nih. Ada pendeta yang berkhotbah tapi dengan maksud tidak baik. Itu bukan pelayanan yang sejati. Dibandingkan dengan seorang yang nyapu-nyapu gereja tapi lahir dari hati yang tulus untuk melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan, itu pelayanan yang sejati. Maksudnya seperti itu, gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan yang menentukan apakah pekerjaan kita itu duniawi atau rohani, tetapi alasan kenapa ia melakukannya. Ini menurut Tozer, ya Tozer. Next, lanjut, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, pelayanan yang tidak terlihat, hasilnya pasti terlihat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pelayanan yang tidak terlihat, hasilnya pasti terlihat. Pelayanannya nggak kelihatan dan direndahkan manusia. Orang-orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus, tapi hasilnya terlihat. Ayat 16, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini dampaknya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Mungkin nggak dianggap bahwa stigma orang cuman bawa anak-anak, ganggu Tuhan Yesus lagi khotbah, direndahkan sama manusia.
Tapi hasilnya adalah Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Luar biasa. Jadi jangan anggap remeh pelayanan guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak cerita di luar sana yang guru sekolah minggunya lupa, tapi ternyata anak sekolah minggunya sudah jadi hamba Tuhan dan dia ngomong, tante, om, tante, saya dulu dilayani loh sebagai guru sekolah minggu. Saya dilayani sebagai anak sekolah minggunya tante, om. Sekarang saya sudah melayani Tuhan. Sekarang saya sudah seperti ini, seperti ini. Gurunya lupa, anaknya ingat, gitu kan? Atau guru-guru di sekolah, guru-guru pasti nggak mungkin hafal semua nama anak, nanti bertahun-tahun ganti generasi. Tapi muridnya akan ingat kepada gurunya, gitu ya. Hasilnya kelihatan, gitu ya. Bapak Ibu, seperti tadi ceritanya Monica, mungkin selama 18 tahun dia berdoa, rasanya kok hasilnya nggak kelihatan ya. Tapi dia mengerjakan pelayanan itu. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat, tidak ada kamera yang menyorot, tidak ada panggung yang dia berdiri untuk dia melakukan pelayanannya. Tetapi hasilnya terlihat. Tanpa sadar pelayanan yang kita kerjakan yang tidak terlihat justru malah menghasilkan dampak yang sangat besar. Bahkan sampai ke kekekalan. Next, lanjut. Kalau kita melihat karya salib Kristus, Bapak Ibu, ini adalah teladan yang bisa kita ambil. Ini adalah bagaimana Yesus melayani. Dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang adalah Tuhan dan segala Tuhan berkuasa, dia harus turun ke bumi untuk jadi pelayan manusia. Dia melayani manusia. Next, lanjut. Karya salib Kristus adalah pelayanan yang paling hina. Nggak megah sama sekali. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali pelayanan itu. Tapi justru pelayanan yang paling hina itu bisa menghubungkan kembali manusia dengan Bapa. Karena tujuannya, fungsinya dari pelayanan adalah untuk kepentingan tujuan Allah. Kepentingan tujuan Allah adalah membawa jiwa-jiwa ketemu dengan Tuhan. Pelayanan yang paling hina di atas kayu salib, dia menderita, sakit. Tapi justru pelayanannya itu yang bisa menghubungkan kembali, membawa kembali manusia kepada Bapa. Kesimpulan terakhir, next. Kita baca kesimpulannya sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelayanan sejati bukan soal panggung, sorotan, atau posisi. Kadang yang paling kecil justru paling berharga di mata Tuhan. Yang penting bukan siapa yang terlihat, tapi bagaimana Yesus terlihat lewat hidup kita. Di akhir firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau bilang, Bapak Ibu nanti pulang, selamat beribadah dan selamat melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan kita melayani, di keluarga, di sekolah, di kantor, pekerjaan, selamat melayani. Mari saya berdoa biarkan supaya pribadi Yesus itu yang nampak lewat hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, pergumulan kita susah. Saya tahu Bapak Ibu nggak mudah untuk menjalani pelayanan yang beberapa. Mungkin Bapak Ibu ada yang di rumah melayani, di kantor melayani, gitu ya. Adik-adik di sekolah melayani, di rumah juga melayani, di masyarakat kita melayani juga. Saya tahu nggak gampang. Tapi saya percaya bahwa ada kasih setia Tuhan yang memampukan setiap kita untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan. Ya, biarkan saat kita melayani, kita bisa menghubungkan orang kepada Kristus. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Boas. Bapak Ibu diberkati semuanya. Firman Tuhan pagi hari mengingatkan setiap kita bahwa mari setiap kita berfungsi di hadapan Tuhan. Saya berkata kepada anak saya, temukan sebuah misi ilahi ketika kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga menekankan, mari kita berfungsi dalam hal apapun yang kita boleh lakukan untuk sebuah kepentingan tujuan Allah itu tercapai kepada teman-teman, kepada siapapun, keluarga dan lain sebagainya.
Nah, karena itu mari renungkan sama-sama firman Tuhan ini. Ada sebuah lagu, saya akan menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu nanti kan ikuti lagu ini sama-sama. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi.